Tahun lalu, sosok Inara Rusli dan Inge Anugrah menjadi penyintas perceraian yang menginspirasi khalayak ramai. Mereka memang gagal dalam membina rumah tangga, namun Inara dan Inge berhasil menunjukkan kekuatan mereka sebagai single parent. Dan tahun ini, Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan siap-siap menjadi trio penyintas perceraian yang berhasil menunjukkan kekuatan mereka sebagai perempuan bermartabat. Tak perlu garang di depan media menyikapi perilaku suami, Kimberly, Yasmin, dan Wenda tetap lemah lembut menunjukkan integritas mereka. Lalu benarkah Wenda ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai istri yang mendampingi Ruben Onsu dari nol hingga menjadi pengusaha besar? Jika cerai murni keinginan Bensu, apakah ia siap berbagi harta dengan Wenda? Mirsa, tahun lalu Inara Rusli dan Inge Anugrah menjadi penyintas perceraian lantaran mereka memutuskan untuk mengakhiri biduk rumah tangganya yang sudah dibangun bertahun-tahun lantaran tak terima dengan perilaku suami. Keberanian Inara dan Inge rupanya menginspirasi para kaum hawa untuk berani menjadi wanita tangguh meski harus melewati proses panjang untuk bisa mendapatkan status sebagai single parents. Namun perjuangan Inara dan Inge berbuah manis lantaran mereka berhasil lepas dari belenggu dan dominasi suami dan membuktikan jika tanpa suami pun mereka bisa tetap survive. Dan tahun ini Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan juga siap mengikuti jejak Inara dan Inge untuk menjadi seorang single mom. Namun baik Kimberly, Yasmin, dan Wenda ingin membuktikan jika mereka adalah perempuan bermartabat dan memilih untuk tak membongkar aib suami di hadapan media. Ya, sejak digugat cerai Ruben Onsu, Wenda memilih untuk tetap tenang dan menerima takdirnya yang harus merelakan rumah tangganya yang sudah dibina hampir 11 tahun harus kandas di tengah jalan. Meski Wenda mencoba untuk tegar dan kuat, namun nyatanya air mata Wenda luruh di hadapan Wendy sang adik. Ibu 3 anak ini yang selalu terlihat ceria di hadapan kamera nyatanya menyimpan beban dan luka mendalam lantaran konflik rumah tangganya dengan Bensu. Lantas benarkah selama ini Wenda tak pernah menceritakan konflik rumah tangganya kepada keluarga? Benar-benar yang gak menceritakan apapun. Jadi gue tuh kayak mau nanya gitu, lu tuh gimana cara menyelesaikan semua permasalahan itu? Saat ini itu aja, semoga dikasih jalan ya. Meski Wenda sudah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Bensu, namun tetap saja pernikahannya tak terselamatkan dan kini berada di tubir perceraian. Kini Wenda hanya berusaha untuk tetap kuat demi anak-anak. Wenda pun harus siap menjadi tulang punggung bagi keluarganya nanti. Keinginan Wenda hanya satu, keluarga dan anak-anaknya bahagia, meski dirinya harus terluka. Ia pun meyakini jika ujian yang diterimanya tak akan membuat dirinya lemah. Sebaliknya, Wenda ingin menjadi wanita yang kuat. Fokusnya cuma satu, kerja, cari uang, bisa bahagiain orang tua, Tania, semuanya. Karena kita sendiri juga harus kuat dan jadi kita harus percaya kalau misalnya semua ujian ini yang dikasih sama Tuhan, ujian yang dikasih Tuhan bisa nantinya dilewatin, dan mungkin ini salah satu cara untuk menaikkan derajat supaya lebih kuat. Sedih, kecewa, itulah yang kini dirasakan Wenda. Namun mantan personil Cherry Bell ini seolah tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan.
Sebaliknya, Wenda berusaha bahagia di hadapan anak-anak dan keluarganya. Apalagi rumah mewahnya yang sudah lama diimpikannya sudah selesai dibangun dan bisa ditempati. Beberapa waktu lalu, Wenda pun menggelar acara syukuran rumah baru yang memiliki tangga menyala dan ditaksir berharga puluhan miliar itu. Gak cuma itu, tenang. Tangganya. Tuh. Kenapa ganjil genap? Pasti bingung, kenapa gak langsung nyala? Hemat listrik. Nih, sesimpel itu. Jadi kayak ya hemat listrik aja. Menemani Bensu dari nol hingga kini suaminya bisa sukses, baik sebagai selebriti maupun sebagai pengusaha. Ya, sejak menikah dengan Wenda, selain karirnya yang meroket, Ruben kini juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki sederet bisnis, mulai dari kuliner hingga production house. Tak ayal meski sejak awal menikah, pasangan ini tak memiliki perjanjian pranikah dan juga pisah harta, lantaran itu keduanya sudah berjanji akan tetap saling setia dan menjaga hingga maut memisahkan. Kabarnya Wenda ingin memperjuangkan haknya sebagai istri dan juga hak ketiga anaknya. Jika Wenda ingin memperjuangkan hak dirinya dan anak-anak, mengapa Wenda memilih untuk absen dalam sidang perceraian? Benarkah Wenda akan mengajukan gugatan harta gonogini? Ketidakhadiran kami tentunya bukan dengan sengaja, ya. Itu memang ketidakhadiran kami adalah rangkaian dari hasil komunikasi kami dengan lawyer Ruben. Nah, apakah kami datang atau tidak, itu punya konsekuensi hukum. Kami datang punya konsekuensi hukum, kami tidak datang punya konsekuensi hukum. Gugatan yang kami lihat, kami akui bahwa memang klien kami sudah menerima gugatan itu. Sudah melihat, membaca gugatan itu, dan kami juga tim sudah membaca gugatan itu. Isi gugatan itu tidak ada satupun yang kami bantah. Artinya, kalau tidak ada bantahan dari kami sepakat tim pengacara, kami rasa kami tidak perlu hadir. Nah, kan kalau nanti dari pengadilan ada panggilan kedua, kami diskusi lagi dengan klien, kalau memang kami tidak hadir kami sampaikan, tapi kalau memang kami harus hadir kami juga akan daftarkan surat kuasa. Ya, setahu kami tidak ada pisah harta antara klien kami dengan kliennya Bang Minola. Saya belum bisa komen soal itu karena memang kuasa kami tidak membahas soal itu. Nggak ada. Nanti makanya pada waktunya kita akan sampaikan semua biar terang benderang ya, biar semuanya jadi lebih jelas. Sebaliknya, Bensu yang memang sejak awal memilih berpisah pun tak pernah menghadiri sidang dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya agar perceraiannya dengan Wenda bisa segera diputuskan. Namun akankah Ruben siap berbagi harta yang diperoleh selama mereka menikah? Mungkinkah sidang perceraian Bensu dan Wenda akan berlangsung alot seperti halnya sidang cerai Virgon dan Inara yang ngotot bagi rata harta gonogini? Sebagai kepala keluarga yang membangun perusahaan pangan dari nol besar, apakah Ruben mau membagi dua perusahaannya agar gugatan cerainya tidak berlarut-larut? Itu sudah masuk nanti ke hak yang harus disampaikan sendiri oleh klien, bukan ke kami. Ya, jadi kami hanya menjawab gugatannya ya hanya perceraian. Ya, terkait lain-lainnya kami nggak punya kuasa untuk menjawab itu. Setelah semua masalahnya itu selesai, jelas endingnya, kita akan memberikan informasi, menjelaskan semuanya biar artinya teman-teman dan juga masyarakat jelas gitu apa yang terjadi.